dahulu ya. Ya, berdoa dimulai. Materi pembelajaran kita pertama membaca surah Al-Ma'un, mengartikan surah Al-Ma'un, menghafal surah Al-Ma'un, menulis surah Al-Ma'un dan pesan pokok surah Al-Ma'un. Ya. Anak-anak semua di sini sudah bisa baca Al-Quran semua? Bisa. Bagaimana pengalaman baca Al-Quran? Senang? Senang. Apa keistimewaan kita membaca Al-Quran? Bisa mendapatkan pahala. Kita juga mendapat faedahnya ya. Kita juga mendapatkan amal soleh juga ya. Sekarang, adakah anak-anak yatim di sini? Ada. Dengan anak yatim kita harus berbuat baik dan berkata-kata santun. Enggak mesti anak yatim aja, semua siswa-siswa anak-anak di sini semuanya harus berkata-kata yang sopan dan santun. Ya. Sekarang kita belajar tentang Quran surah Al-Ma'un. Quran surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. Ya. Quran surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan dengan surah Makkiyah. Siapa yang sudah bisa baca surah Al-Ma'un? Iya, mantap, bisa lihat dan banyak bisa nampaknya ya. Nabil ya, mau Nabil sangat Nabil. Yang bagus Nabil ya. Ya Nabil, bacakan surah Al-Ma'un Nabil. Nanti ada yang mengerti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la ya'mudu ala ta'amil miskin, wa waylun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un, wa yamna'una al-ma'un. Masih semangat? Mari. Ya, coba kita tepuk semangat dulu biar tetap semangat. Tepuk semangat. Iya, bagus. Sekarang kita belajar Quran surat Al-Ma'un ya. Quran surat Al-Ma'un yang disampaikan tadi surat yang ke-100 di dalam Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita pertama, meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Keempat, mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna pokok surah Al-Ma'un atau pesan pokoknya ya. Ya, sekarang coba ibu, anak-anak ibu bacakan, yang itu berarti bacakan arti surah Al-Ma'un yang pertama ya, nanti biar dijelaskan. Yang pertama coba baca, Sofia bacakan surat Al-Ma'un ayat pertama. Ya, di ayat pertama dijelaskan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
Ya, di situ kan Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat, ya. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberi isyarat supaya kita memperhatikan jawaban tersebut. Apa ciri-ciri orang yang berdusta agama itu? Yang pertama, suka menghardik anak ya. Yang pertama, suka menghardik anak yatim. Dia suka memarahi anak yatim. Ya, karena ada cerita zaman dahulu itu kan orang yang menyembeli seekor unta, ada anak yatim meminta di situ, tetapi mereka tidak memberikan yatim, malah mereka menghardik, malah memarahinya. Boleh apa enggak tuh? Tidak boleh. Anak itu yatim itu harus disayang. Apabila kita ada kelebihan harta, apa salahnya kita sedekahkan, ya kan? Yang kedua, ciri-ciri pendusta agama apa? Tidak mau memberi makan orang Yang miskin. tidak mau memberi makan orang miskin. Pendusta agama itu orang yang menghardik yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka dan menggunakan hak mereka secara tidak adil. Apa ciri-ciri yang ketiganya? Orang yang lalai dan Iya, orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana orang yang lalai dalam salat itu? Menunda-nunda waktu salat, ya kan? Salatnya tidak tepat waktu. Saat salat dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Boleh apa enggak itu? Ya. Tidak boleh. Kita kalau salat itu harus khusyuk. Orang yang salat, ya, tetapi mereka kalau mengerjakan suatu amalan itu dia ingin mempertontonkan pada orang lain tentang ibadahnya itu. Misalnya dia bersedekah, dia di fotonya upload sosial media dengan tujuan dia ingin dipuji orang lain, boleh apa enggak? Tidak boleh, karena kalau kita mengerjakan ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala. Tetapi apabila yang kita ingin memamerkan kepada orang lain, ingin dipuji orang lain, sia-sia ibadah kita, ya kan? Tidak mendapatkan pahala. Yang terakhir ayat ke-7, coba baca Habibie, boleh Habibie, coba baca Habibie. Ya, mereka enggan memberikan bantuan. Mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjam barang yang diperlukan. Karena boleh apa enggak tuh? Kalau memang kita ada kelebihan, ya kan, kita punya harta yang berlebih, apa salahnya kita bantu orang lain, ya kan? Kita tidak boleh pelit. Kita hidupnya harus saling berbagi, ya. Di sini ada pesan pokok yang terdapat di dalam Quran surat Al-Maun, ya. Ya. Tapi sebelum itu coba kita sama lagi ya. Sudah. 1, 2, 3. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Allah yang mencintai, Allah yang menyayangi, pada anak yang suka mengaji. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang bijaksana, jujur dan rendah hati. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Apa nama kitabmu yang mulia? Al-Quran. Apa nama kitabmu yang mulia? Al-Quran. Belajar dan mengaji, baca Al-Quran suci. Apa nama kitabmu yang mulia? Al-Quran. Apa nama kitabmu yang di Mekah? Ka'bah. Apa nama kitabmu yang di Mekah? Ka'bah. Ka'bah bukan disembah, Ka'bah dilekat arah. Apa nama kitabmu yang di Mekah? Ka'bah. Ya. Sekarang setelah dijelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalian tanyakan. Sekarang ibu kasih tugas untuk kelompok kalian, ini ya. Tugas kalian di rumah ya, di berkelompok ya. Nanti kalian tulis manfaatnya membaca surah Al-Maun ya. Apa keistimewaan membaca surah Al-Maun tadi. Dan nanti kalian menghafal
Nanti kalian hafal di rumah surah Al-Mulk beserta artinya ya. Ada dengar? Ya. Sekarang pesan pokok yang terkandung dalam Quran surah Al-Mulk. Pertama, tidak membentak anak yatim. Itu pertama, tidak boleh membentak anak yatim. Yang kedua, mendorong manusia untuk memberi makan kepada orang miskin. Kalau kita punya kelebihan harta, kita boleh bersedekah. Yang ketiga, menunaikan salat dengan khusyuk. Apabila kita salat itu kita harus khusyuk dan harus tepat waktu. Yang keempat, memberikan pertolongan kepada sesama. Kita hidup bersosial, ya kan, bermasyarakat. Kalau kita punya kelebihan, kita harus saling membantu. Apalagi membantu fakir miskin itu banyak sekali pahalanya. Ya, Ibu rasa cukup di sini dulu penjelasan Ibu tentang surah Al-Mulk. Nanti kita akan belajar lagi tentang mengartikan perkataannya ya. Karena waktu kita sekarang sudah habis, maka Ibu tutup dulu. Tapi sebelum Ibu tutup, kita nyanyi lagi ya, biar kita semangat ya. Apa sihnya? Bila ku senang, bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Bagaimana perjalanan kita hari ini, senang? Alhamdulillah. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.